pembukaan latihan gabungan bersama Super Garuda Shield tahun 2025 ya, di tempatnya di sekolah ini. And yet I felt safe. I felt safe because I have a great relationship with Kim Jong-un. Oke, kali ini dua kabar yang cukup greget bos. Pertama nanti datang dari Super Garuda Shield 2025, sebuah latihan militer gabungan kelas dunia yang bakal segera digelar di Indonesia bos. Dan tak main-main, disebutkan bahwa latihan kali ini pun bakal lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ada negara gengnya Mama Rika yang baru pertama kali ikut dalam SGS ini bos. Nah, siapakah dia? Kemudian negara-negara mana sajakah yang ikut? Dan alutsista-alutsista apakah yang dikerahkan oleh Indonesia? Di manakah latihan-latihan ini akan digelar? Setelah ini kita ceki bosku. Kemudian, kabar greget kedua nanti datang dari Paman Donald bos, yang lagi-lagi bikin heboh nih. Dimana saat Presiden Korea Selatan jauh-jauh datang ke Amerika ya kan, dan pertama kali bertemu dengan Paman Donald. Nah, si Donald Trump ini ternyata malah asik puji-puji Kim Jong-un bos. Bahkan ia katakan mau ketemu Kim Jong-un sebelum tahun 2025 ini. Nah lo, gimana nih? Penasaran beritanya? Cus, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, jadi dikutip dari banyak sumber, Latgabma Super Garuda Shield 2025 ternyata telah resmi dibuka bos. Latihan ini pun disebut bukan sekedar agenda rutin, melainkan latihan multinasional super besar yang menjadi simbol kekuatan, persahabatan, dan komitmen untuk menjaga stabilitas kawasan. Bahkan manjosnya, tahun ini skala latihan pun disebut jauh lebih besar bos jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 6.501 personel dari semua peserta termasuk negara-negara asing bakal terlibat langsung. Total ada 13 negara pengirim pasukan yang ikut ambil bagian, yaitu mulai dari Indonesia, Amerika, Australia, Kanada, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Brasil, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Selandia Baru. Dan menariknya, Korea Selatan pun kini untuk pertama kalinya nih ikut join Garuda Shield bos. Mereka mengirimkan kontingen dalam SGS yakni 20 pasukan marinir yang akan ikut dalam latihan tempur unit kecil, perang khusus, hingga operasi amfibi. Nah, kemudian tak cuma itu bos, 12 negara lain pun juga hadir sebagai pengamat termasuk India, Malaysia, Kamboja, Timor Leste, hingga Papua Nugini. Dan dengan banyaknya bendera negara yang berkibar di medan latihan, SGS 2025 kali ini benar-benar bakal menjelma sebagai arena pertemuan kekuatan militer dunia. Dan lanjut, latihan yang digelar pun bukan kaleng-kaleng bos. Mulai dari staff exercise atau STAFEX untuk pengambilan keputusan strategis, kemudian ada cyber exercise atau CyberX guna memperkuat pertahanan cyber, hingga latihan airborne ops dan jungle field training exercise yang menguji ketahanan pasukan di hutan tropis. Dan tak ketinggalan, Special Operation Force berupa infiltrasi militer dan operasi lintas udara, hingga latihan amphibious operation alias pendaratan pasukan marinir juga digeber bos. Nah, kemudian selain itu ada pula Engineer Civil Action Project, yaitu latihan pembangunan sarana desa, serta Combined Arms Live Fire Exercise atau CALFEX, di mana prajurit berbagai negara bakal menggetarkan medan dengan tembakan munisi tajam terintegrasi. Mantap cos. Nah, lantas pertanyaannya, alutsista apa sajakah yang dikerahkan dan di mana sajakah daerah yang bakal digunakan untuk latihan super besar ini? Oke, jadi ya sebenarnya sejak pertengahan Agustus kemarin, Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung sudah disibukkan nih bos dengan kedatangan perlengkapan militer. Sebuah kapal kargo berbendera Amerika Serikat, MV Cape Hudson, telah mengangkut berbagai peralatan tempur, mulai dari senjata dan amunisi, helikopter, kendaraan tempur taktis, hingga peralatan pendukung lainnya. Semuanya dipersiapkan untuk menghadirkan skenario latihan yang realistis dan penuh adrenalin bos. Sementara itu kita Indonesia sebagai tuan rumah juga pastinya mengerahkan alutsista yang bukan kaleng-kaleng nih. Diketahui bahwa TNI Angkatan Darat menurunkan sederet alutsista modern andalannya bos. Di antaranya adalah satu seksi armet roket
dengan 2 unit peluncur roket MLRS Astros, lengkap bersama dengan 5 kendaraan sistemnya. Kemudian ada kekuatan udara berupa 7 helikopter, yakni 2 unit helikopter tempur Apache AH-64, kemudian 3 unit helikopter Bell 412, 1 unit Fennec AS-550, dan 1 unit Mi-17 V5. Dan tak berhenti di situ saja, arsenal infanteri pun diturunkan dengan senapan serbu Caracal, pistol G2 Combat, senapan mesin SO Minimi, serta mortir kaliber 60 dan 81 mm. Kemudian untuk personelnya, TNI Angkatan Darat mengerahkan 655 prajurit pilihan nih bos. Mereka pun berasal dari berbagai matra elit, mulai dari Kostrad, Kopassus, Pus Penerbat, Pusenif, Pusen Armet, hingga beberapa batalion dan kodam terkait. Latihan pun bakal digelar di beberapa daerah, yaitu mulai dari Jakarta di Seskoal dan Satuan Cyber TNI, dan Sentul Bogor di PMPP. Nah, mereka di sini untuk latihan staff, cyber, dan unit kecil. Kemudian lanjut ada juga di Puslatpur, Kodiklatat Batu Raja, Sumatera Selatan bos. Ini untuk latihan tempur hutan, serangan gabungan, hingga tembakan munisi tajam. Dan lanjut tempat terakhir ada di Puslatpur 9 Marinir, Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Ini untuk operasi pendaratan amfibi plus proyek kemanusiaan. Dan dengan 5 lokasi berbeda ini, Super Garuda Shield 2025 sepertinya memang dirancang komprehensif nih bos. Mulai dari strategi di meja komando, pertahanan digital, manuver pasukan darat, operasi hutan, hingga pertempuran amfibi, semuanya digeber ramai-ramai. Mantap jos. Oke, lanjut kabar kedua. Paman kalian, Paman Donald, kini kembali menjadi sorotan bos. Tak main-main, beliau kali ini baru saja bertemu untuk pertama kalinya dengan Presiden Korea Selatan yang baru, yaitu Mr. Lee Jae-myung di Oval Office Gedung Putih. Nah, pertemuan ini ya seharusnya menjadi momen bersejarah nih bos, penuh dengan agenda serius dan kesempatan membangun hubungan yang baik dengan sekutu pentingnya di Asia. Tapi apa yang terjadi? Paman Donald dikabarkan malah sibuk memuji opah sangar kalian, yaitu Kim Jong-un. Nalo. Drama baru apalagi nih bos. Jadi bukan Presiden Lee yang duduk di depannya, tapi nama Kim yang justru berulang kali meluncur dari mulut Donald Trump. Dengan penuh semangat, Paman Donald bilang kalau dirinya mengenal Kim Jong-un lebih baik dari siapapun. Hampir setara dengan saudara perempuannya bos. Bisa kebayang ya kan, ekspresi Mr. Lee Jae-myung awalnya tersenyum sopan, lalu mungkin dalam hati berkata, "Saya di sini loh bro." Nah, tak cuma itu bos, Paman Donald juga terus mengulang bahwa dirinya ingin sekali bertemu dengan Kim Jong-un sebelum akhir 2025 ini. Bahkan di depan wartawan, Trump terang-terangan bilang betapa baiknya Kim Jong-un terhadap dirinya. Dan ketika ditanya apakah dirinya mau kembali ke DMZ, perbatasan super tegang antara Korsel dan Korut, ia pun menjawab santai bos. "Saya ingin sekali. Saya sudah menghabiskan banyak waktu dengannya, membicarakan hal-hal yang mungkin tidak seharusnya kita bicarakan," ujar Donald Trump. Waduh, rahasia negara jangan-jangan udah dibahas nih sama Donald Trump sambil ngopi-ngopi di Pyongyang ya kan? Namun ya, satu hal yang pasti bos, Paman Donald pun tampaknya masih menyimpan rasa penasaran sekaligus chemistry politiknya nih dengan Kim Jong-un. Pasalnya dulu mereka pernah bertemu ya kan, berhasil ketemu bos. Dan pertanyaannya, apakah Paman Donald benar-benar akan kembali bertemu dengan opah sangar kalian Kim Jong-un sebelum tahun ini berakhir? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.